Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lydia dari Prodi D3 Keperawatan semester 5 dengan NIM 190102013. Yang saya hormati Bapak Wasis Eko Kurniawan, Eskep Nurse MPH selaku penguji pertama, Ibu Mariah Ulfah, SSIT Eskep Nurse MK selaku penguji kedua, Bapak Reva Teja Mukti, Eskep Nurse MK selaku penguji ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal KTI saya dengan judul Asuhan Keperawatan Gerontik, Gangguan Mobilitas Fisik pada Tuan atau Nyonya X dengan Stroke Non-Hemoragik di Ruang X, RSUD Dr. R. Gutang Tarunadibrata Purbalingga. Latar belakang. Stroke itu sendiri merupakan manifestasi klinis dari gangguan pada otak, baik vokal ataupun global secara merata, yang berlangsung secara cepat. Jika berlangsung lebih dari 24 jam, dapat menimbulkan kematian. Tanpa disebabkan oleh hal lain, hanya disebabkan oleh gangguan vaskuler dengan gejala klinis yang kompleks. Menurut dari data WHO, World Health Organization, pada tahun 2018, stroke menempati peringkat kedua penyebab kematian terbanyak, dengan peningkatan prevalensi dari tahun 2012 dengan jumlah 6,7 juta yaitu 7% naik menjadi 10,9% pada tahun 2018. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, prevalensi stroke per mil berdasarkan diagnosa tenaga medis di Indonesia mengalami kenaikan angka kejadian stroke dari tahun 2013 sampai 2018. Yaitu pada tahun 2013 sebanyak 7%, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 10,9%. Spesifikasi stroke lebih banyak dialami oleh laki-laki dengan jumlah 11,0% dan perempuan dengan jumlah 10,9%. Masalah keperawatan yang sering ditemui yaitu gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik merupakan ketidakmampuan atau adanya keterbatasan gerak fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Intervensi yang dapat dilakukan pada penderita stroke dengan gangguan mobilitas fisik adalah dukungan mobilisasi. Dukungan mobilisasi yaitu memfasilitasi penderita stroke untuk dapat meningkatkan aktivitas pergerakan fisik. Salah satu bentuk latihan rehabilitasi yang cukup efektif untuk meningkatkan aktivitas pergerakan dan mencegah terjadinya kecacatan pada penderita stroke yaitu dengan latihan range of motion. Latihan ROM ini dapat mencegah terjadinya penurunan refleksi sendi serta kekuatan sendi. Latihan ROM ini merupakan latihan yang dilakukan untuk mempertahankan ataupun memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus. Rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran asuhan keperawatan gerontik gangguan mobilitas fisik pada Tuan atau Nyonya X dengan stroke non-hemoragik di Ruang X RSUD Dr. R. Gutang Tarunadibrata Purbalingga. Tujuan penulisan yaitu ada dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan umum yaitu menggambarkan asuhan keperawatan gerontik dengan masalah utama gangguan mobilitas fisik pada Tuan atau Nyonya X dengan stroke non-hemoragik di Ruang X RSUD Dr. R. Gutang Tarunadibrata Purbalingga. Untuk tujuan khususnya itu yaitu menggambarkan pengajian pada pasien stroke, menggambarkan diagnosa pada pasien stroke, menggambarkan rencana asuhan keperawatan pada pasien stroke, menggambarkan implementasi keperawatan pada pasien stroke, menggambarkan evaluasi keperawatan pada pasien stroke. Untuk manfaatnya, yang pertama, manfaat bagi pasien, yaitu pasien dapat memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan asuhan keperawatan, khususnya studi kasus tentang gangguan mobilitas fisik. Yang kedua, yaitu manfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, yaitu menambahkan keluasan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan.
Yang ketiga, manfaat bagi penulis yaitu penulis memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan hasil asuhan keperawatan, khususnya studi kasus tentang pelaksanaan gangguan mobilitas fisik pada pasien stroke non-hemoragik. Yang keempat yaitu manfaat bagi rumah sakit, yaitu hasil karya tulis ilmiah ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi karya tulis ilmiah dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan khususnya pada pasien stroke non-hemoragik dengan gangguan mobilitas fisik. Konsep stroke non-hemoragik. Konsep stroke non-hemoragik itu terdiri dari pengertian, klasifikasi, penyebab, tanda gejala, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, komplikasi, penata laksanaan, dan asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari stroke itu sendiri yaitu defisit atau gangguan fungsi anggota tubuh, terutama pada sistem persyarafan yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan bisa juga disebabkan karena terjadinya peredaran darah di otak. Stroke terdiri dari dua jenis, yaitu stroke non-hemoragik dan stroke hemoragik. Stroke non-hemoragik yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. Stroke non-hemoragik adalah tanda klinis disfungsi ataupun kerusakan jaringan otak yang diakibatkan kurangnya aliran darah ke otak sehingga kebutuhan darah dan oksigen di jaringan otak menjadi terganggu. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi dari stroke non-hemoragik ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu stroke ischemic thrombolik. Yang kedua stroke ischemic embolik. Dan ketiga yaitu transit ischemic attack (TIA) atau serangan iskemik sementara. Yang ketiga yaitu penyebab. Stroke dapat disebabkan dari 4 kejadian berikut, diantaranya yaitu trombosis, embolisme cerebral, iskemia, hemoragik cerebral. Selanjutnya, tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari penyakit stroke diantaranya yaitu penurunan penglihatan, penurunan gerak, penurunan fungsi saraf pada kulit, penurunan bicara, penurunan kemampuan berpikir, dan penurunan emosional. Patofisiologi. Untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu dilakukan pemeriksaan laboratorium, CT scan kepala, MRI, angiografi, USG Doppler, dan EEG. Komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien stroke diantaranya yaitu yang pertama berhubungan dengan imobilisasi, dapat menyebabkan infeksi pernafasan, nyeri yang berhubungan dengan daerah yang tertekan, konstipasi, tromboflebitis. Yang kedua berhubungan dengan mobilisasi, yaitu dapat menyebabkan nyeri pada daerah punggung, dislokasi sendi. Yang ketiga yaitu berhubungan dengan kerusakan otak, dapat menyebabkan epilepsi, sakit kepala, dan kraniotomi. Penata laksanaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi stroke yaitu dengan cara penata laksanaan umum, penata laksanaan medis, penata laksanaan khusus atau komplikasi, penata laksanaan faktor resiko, dan penata laksanaan non-farmakologi. Untuk asuhan keperawatannya, konsep asuhan keperawatannya yaitu terdiri dari pengkajian, rumusan masalah, fokus intervensi, implementasi, dan evaluasi. Untuk pengkajian pada pasien stroke, yang pertama yaitu identitas klien, yaitu terdiri dari nama, umur, alamat, jenis kelamin, ras, suku bangsa, status perkawinan, nama suami, tanggal masuk rumah sakit. Yang kedua yaitu riwayat kesehatan dahulu. Kaji apakah pasien mempunyai riwayat hipertensi, riwayat penyakit kardiovaskuler, misalnya embolisme cerebral, yaitu serta riwayat tingginya kolesterol, obesitas, riwayat DM. Yang ketiga yaitu riwayat kesehatan sekarang. Yang keempat yaitu riwayat kesehatan keluarga. Yang kedua yaitu dilakukannya pemeriksaan data dasar, yaitu terdiri dari aktivitas dan istirahat, sirkulasi, integritas ego, eliminasi,
makan atau cairan, neurosensori, dan kemampuan bahasa. Pengkajian sistem motorik, pengkajian nyeri, pengkajian ekstremitas, pengkajian pernafasan, pengkajian keamanan, dan interaksi sosial. Yang ketiga yaitu pemeriksaan neurologis, yaitu terdiri dari pemeriksaan status mental, nervus cranialis, fungsi motorik, fungsi sensori, fungsi cerebral, dan refleksi. Masalah yang lebih sering ditemukan pada pasien stroke yaitu gangguan mobilitas fisik. Untuk itu, fokus intervensinya yaitu kepada gangguan mobilitas fisik. Implementasi keperawatan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dalam permasalahan status kesehatan yang dialami ke status kesehatan baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Evaluasi keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu subjek, objek, analisis, dan planning. Konsep asuhan keperawatan. Masalah keperawatan yang akan diambil yaitu gangguan mobilitas fisik. Prioritas masalahnya yaitu pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentan gerak kru meningkat. Untuk fokus intervensinya yang pertama yaitu observasi, identifikasi adanya nyeri dan kelemahan fisik lainnya. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan mobilisasi, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Yang kedua yaitu terapeutik, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, fasilitasi melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Yang ketiga yaitu edukasi, yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, anjurkan melakukan mobilisasi dini, anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Dari uraian tersebut, saya mengambil SLKI dan SIKI sebagai sumbernya. Metode studi kasus. Yang pertama yaitu rencana studi kasus. Karya tulis ilmiah ini akan menggunakan studi kasus yaitu studi deskriptif dengan mendeskriptifkan asuhan keperawatan yang dimulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang kedua yaitu subjek studi kasus. Untuk subjeknya yaitu Tuan atau Nyonya X dengan stroke non-hemoragik. Fokus studi kasus yaitu asuhan keperawatan gerontik Tuan atau Nyonya X dengan masalah utama hambatan mobilitas fisik pada Tuan atau Nyonya X dengan stroke non-hemoragik. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di RSUD Dr. Erkutang Tarunadibrata Purbalingga dalam waktu 3 hari. Untuk pengumpulan datanya yaitu menggunakan anamnesis, dokumentasi, dan observasi. Untuk penyajian data, penulis akan melakukan asuhan keperawatan pada Tuan atau Nyonya X dengan gangguan mobilitas fisik pada stroke non-hemoragik di ruang X RSUD Dr. Erkutang Tarunadibrata Purbalingga, meliputi proses keperawatan selama 3 hari dengan observasi, wawancara, studi kasus dokumentasi. Penulis akan menyajikan data tentang asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi yang akan disajikan dalam bentuk tekstual atau narasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.